Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ngintip pimpin kita berdoa dan bernyanyi sebelum memulai pembelajaran. Terus, Bu. Teman-teman, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Semangat ini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar, tuntun dan sertai kami agar kami bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Epi, hadir Bu. Ate, hadir Bu. Mite, hadir Bu. Anissa, hadir Bu. Siti Rante, hadir Bu. Oh, hadir semua ya? Ya, Bu. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi Ibu mau tanya dulu tentang materi minggu lalu. Ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Oh iya, Epi. Apa materi minggu lalu? Mengasihi, Bu. Ada yang tahu apa itu mengasihi? Tidak tahu, Bu. Saya, Bu. Ya, Epi. Mengasihi adalah mengasihi sesama teman, Bu. Iya, jadi mengasihi adalah memberikan perhatian yang tulus kepada semua orang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Bu. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Epi. Ya, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu meneladani Yesus dalam mengampuni. Ya, jadi mengampuni adalah memaafkan atau tidak mengungkit-ungkit kesalahan teman atau orang lain. Ya, Ibu berharap pembelajaran kali ini anak-anak dapat menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni, alasan manusia mengampuni, dan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ya, mau kemana? Mau ke kamar mandi, Bu. Iya. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu mengampuni? Tidak tahu? Iya, Bu. Nah, mengampuni itu berarti memaafkan. Nah, apakah kalian pernah memaafkan teman kalian ketika teman kalian tersebut melakukan kesalahan atau membuat kesalahan kepadamu atau mengganggumu? Pernah. Bagaimana itu? Tidak tahu, Bu. Kenapa Mimi tidak tahu? Tidak pernah memaafkan temannya? Jarang, Bu. Oh, tidak boleh kita itu. Kalau ada teman kita melakukan kesalahan, kita kalau dia minta maaf, kita harus memaafkannya. Begitu ya, Mimi? Ya, Bu. Nah, dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, di sini kita diajarkan untuk saling memaafkan. Nah, kalau kita mengampuni sesama kita, maka kalau kalian mengampuni sesamamu, maka Bapakmu yang di surga pun mengampuni kesalahanmu.
3. Nah, sama seperti Tuhan yang tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan yang telah kita lakukan, maka kita juga harus seperti itu kepada teman-teman kita. Jangan selalu kita bilang, dia kok serupa kamu, begitu, tidak boleh begitu ya. Kalau kita, kalau kita memaafkan dengan tulus itu, Tuhan akan senang kepada kita. Begitu ya. Nah, anak-anak, maka itu kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan. Jika kita berbicara tentang pengampunan, Yesus dikatakan sebagai teladan yang sempurna. Mengapa? Ada yang tahu anak-anak mengapa Yesus dikatakan teladan yang sempurna? Ayo. Iya, Miti apa Miti? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Bu. Iya, Evi tahu? Tidak. Anissa kenapa loyo-loyo? Belum makan, Bu. Kenapa tidak sarapan tadi? Lupa, Bu. Nah, sebentar ya. Nah, mengapa Yesus dikatakan teladan yang sempurna? Karena Yesus rela menderita, disalibkan dan mati bagi kita manusia yang berdosa. Yang kedua yaitu Yesus rela memberikan hidupnya bagi manusia dan pengampunan dan keselamatan manusia. Nah, di sini Yesus rela menderita untuk kita umat-umatnya. Begitu ya? Sudah paham anak-anak? Nah, kita sebagai manusia tentu tidak mudah melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun iman kita kepada Yesus akan menuntun kita pada kebenaran, dan karena kebenaran itu akan menuntun kita sebagai orang beriman untuk mengampuni sesama kita. Ia mengampuni atau memaafkan sesama. Kita mengampuni dan memaafkan sesama karena Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Yesus rela mati demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, contohnya kalau ada orang yang berbuat kejahatan atau berbuat salah kepada kita, kita tidak harus membalas kejahatan itu, tapi kita harus berusaha memaafkan apa yang telah dia lakukan. Nah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu akan terjadi permusuhan, tidak ada damai di antara kita. Di mana Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan memaafkan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, jadi kalau Miti sama Anissa tebak bombe, tidak boleh ya? Ya. Evi juga, ya? Nah, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan lagi. Padahal itu sangat sulit ya kalau ada orang yang berbuat kesalahan pada kita, kita tidak mengungkit-ungkitnya. Sulit ya? Ya. Mengapa? Karena kita itu memiliki sikap egois atau keangkuhan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kita cenderung menempatkan diri kita sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Dan kita terkadang selalu benar ini apa yang kulakukan. Kita selalu menganggap diri kita yang paling benar. Nah, itu belum tentu apa yang kita lakukan itu benar di hadapan orang lain. Nah, begitupun sebaliknya, terkadang kita selalu berkata, tidak bagus itu perilakunya, tidak bagus itu apa yang dilakukan. Kita tidak boleh seperti itu, karena kita selalu tergoda hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita
berpikir dari sudut pandang kita sendiri dan lupa berpikir dari sudut pandang orang lain. Kita selalu berpikir kita benar dan orang lain itu salah. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya. Iya. Nah contohnya kan kalau kita terjadi pertengkaran di antara kita kan sering kita lakukan, sering kita katakan salah, ya dia yang salah bukan saya yang salah. Seharusnya kita berpikir apa yang tidak disukai oleh teman-teman terhadap teman satu kita. Kita tidak boleh kalau ada teman kita yang tiba-tiba tidak bicara kepada kita, tiba-tiba membobek kita kan, biasa terjadi ya. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita seharusnya berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak disukai dalam diri saya. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, melelahkan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Nah, ketika kita mengampuni atau memaafkan dengan tulus, kita melupakan apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Kita tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan itu. Sebab kalau kita mengampuni, kita terbebas dari kebencian, dendam, dan amarah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang lain yang menyakiti kita. Jadi kalau kita mengampuni, kita lebih dulu berpikir bagaimana kita mengampuni orang lain tanpa menyakitinya. Ngerti ya anak-anak? Ngerti Bu. Nah, dari tadi Ibu menjelaskan dan kalian tidak semangat, kita eksekutin dulu. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Nah, Yesus adalah teladan dalam mengampuni. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita seperti menyucikan diri dari segala kejahatan. Itu kita bisa baca dalam 1 Yohanes 19. Nah, untuk memperkuat pernyataan ini, 3. nah, Yesus adalah teladan dalam mengampuni. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, adil, dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bisa baca dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Di sini Yesus berkata ketika kita mengakui dosa kita, Yesus akan mengampuni
Nah, di situ Allah menunjukkan pengampunan atau bagaimana Dia mengampuni kita. Kita ini masih berdosa. Kristus mati untuk kita. Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia, tetapi manusia harus dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya. Nah, ketika kita mau Yesus itu mengampuni dosa kita, kita harus mengakui dengan sungguh-sungguh kesalahan apa yang telah kita lakukan. Begitu ya, Nana? Iya, Bu. Mengerti? Mengerti. Nah, kita sebagai soal diskusinya, Ibu baca. 3. Nah, tugasnya hari ini yaitu ada di sini yaitu jika kalian adalah orang yang disambar, apakah kita kamu? Nah, sekalian kerjakan ya. Nanti masing-masing ke depan membacakan jawabannya. Oke, Ibu kasih 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, Bu. Oke. Kerjakan ya. Ibu mau lihat.
Iya, Andi. Memaafkan sesama. Memaafkan sesama. Epi. Mengampuni. Iya, mengampuni. Jadi anak-anak,